Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bermuwajahah walaupun dalam dunia maya. Pada kali ini kita akan mutalaah yakni kitab Nahwu matan Jurumiyah ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa menguasai ilmu nahwu, ilmu shorof sehingga kita ketika membaca kitab itu mudah itu. Namun seperti sebelumnya, kita tawasul bil amal dulu dengan membaca suratul Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan kepada bagi kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya dan sahabat-sahabatnya, kemudian kepada guru-guru kita, kepada keluarga kita, serta kepada seluruh kaum muslimin muslimat. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan itu nanti bisa menjadi ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat dan berkah, serta kita semua mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa suwajihi wa duriyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa sadasadihi semala syafatul qadir jalani sallallahu al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa nausu ila haji rubaya sumaila ki asas samsul arifin sumaila ki samsul arifin sumaila ki dalami ki damyati kama sumalasam kama fatar masa sama syari ibn ta'ilah masyadili wa jama'ala tarakah qadari anak sabaliyah wa tarakah mutabarah muridan mursidan husila sahibul hadar kitab sumaila riharimu wasadi sa'ullahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat sa'ullahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi yakni membaca tentang i'rab nasab ya. Kemarin kita sudah membaca, sudah mempelajari bahwasanya i'rab rafa itu memiliki 4 tanda. Pertama dhammah, wawu, alif dan subutun nun. Ini harus kita hafalkan karena kalau kita nggak hafal ila yaumil qiyamah kita akan susah membaca kitab ya. Kemudian yang selanjutnya i'rab nasab. Wali nasbi dan ialah bagi i'rab nasab khamsu alamatin, adapun 5 tanda. Lin nasbi di sini menjadi khabar muqaddam. Khamsu alamatin menjadi mubtada muakhar. Wali nasbi dan ialah bagi i'rab nasab khamsu alamatin, adapun 5 beberapa tanda. Al-fathatu yang pertama fathah. Ini menjadi badal ba'di min kull ya. Tanda i'rab nasab yang pertama adalah fathah. Tanda ini menjadi tanda asliyah, tanda aslinya i'rab nasab. Wal alifu yang selanjutnya alif. Wal kasratu kemudian yang selanjutnya kasrah. Wal ya'u kemudian ya. Wa hadfun nuni dan membuang nun ya. Tanda fathah itu menjadi i'rab asli, tanda aslinya i'rab nasab. Sedangkan yang lainnya yang 4 alif, kasrah, wawu, ya bukan wawu maaf ya. Alif, kasrah, ya dan hadfun nun itu menjadi naibuha, menjadi pengganti dari tanda yang asli fathah itu. Contohnya fathah itu ra'aitu Zaidan, aku melihat kepada Zaid. Zaidan di sini menjadi maf'ul dan tanda i'rabnya nasabnya menggunakan apa? Menggunakan fathah itu. Ini tanda asli ya itu. Ra'aitu Zaidan itu. Kemudian ada juga yang tanda i'rab nasabnya itu menggunakan
alif itu. Jadi dia tidak menggunakan fathah tapi menggunakan alif itu. Contohnya ra'aitu abaka. Ra'aitu melihat siapaku, abaka kepada ayahmu. Abaka itu termasuk dari asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Tanda nasabnya itu menggunakan fathah itu. Ini yang naib, nah ya, tanda yang bukan yang asliyah tapi yang naib gitu. Ada juga yang menggunakan kasroh itu. Jadi walaupun dia mahal nasab tapi tanda i'rab nasabnya itu menggunakan kasroh. Banyak contohnya, misalkan ra'aitu muslimati. Al-muslimati itu jamak mu'annas salim ya. Dia mahalnya mahal nasab karena dia menjadi maf'ul ya. Ra'aitu melihat siapa aku al-muslimati kepada beberapa wanita muslimah. Al-muslimati itu menjadi maf'ul bih. Nah, maf'ul bih itu mahalnya adalah nasab. Namun di sini tidak menggunakan tanda fathah, tapi tanda nasabnya menggunakan kasroh. Wal ya'u dan juga ya ya. Ya di sini juga menjadi naib dari fathah atau tanda pengganti dari fathah untuk mahalnya mahal nasab itu. Jadi tidak selamanya nasab itu diwakili oleh fathah, tapi bisa ada 4 tanda yang lain itu. Kalau ya di sini contohnya ro'a itu zaidina atau zaidaini itu. Dia masuk kepada jamak mudzakkar salim atau masuk pada isim tasniyah itu. Ro'a itu melihat siapa aku zaidaini kepada 2 zaid itu. Atau zaidina kepada banyak zaid itu. Itu juga termasuk dari tandanya nasab, i'rab nasab. Nah, kita harus hafal. Kalau kita tidak hafal susah gitu. Nanti akan sering lupa itu. Bolak-balik bingung bacanya. Kemudian yang terakhir itu tanda dari i'rab nasab, hadfun nun, membuang nun. Contohnya layyadriba, layyadribu. Harusnya kan yadribuna karena kemasukan lan, layyadribu, dibuang hadfun nunnya. Kalau kita sudah hafal tanda-tanda i'rab akan mudah membaca kitab itu. Kalau kemarin i'rab rafa ada berapa tandanya? Ada 4 di situ ya. Dhammah, wawu, alif, tetap nun. Nah, kalau nasab itu ada 5. Fathah ya. Ini tanda asli sama rafa, tanda aslinya adalah menggunakan dhammah itu. Kemudian alif, kasroh, ya, hadfun nun itu. Kalau hafal ini mudah itu. Kemudian di mana saja tempatnya nih? Kita baca selanjutnya. Fa amal fathatu, adapun fathah, fatakunu maka ialah ada apa fathah, alamatan ialah menjadi tanda lin nasbi dalam i'rab nasab fi salasati mawadi'ah di dalam 3 beberapa tempat. Bil ismil mufradi, yang pertama pada isim mufrad. Ingat pokok isim mufrad itu tempat tanda i'rab nasab fathah. Ra'aitu zaidan, melihat siapa aku zaidan kepada zaid. Zaidan termasuk isim mufrad ya. Maka tandanya menggunakan fathah. Wa jam'at taksiri, dan masuk kepada jamak taksir. Ra'aitu ar-rijala, melihat siapa aku ar-rijala kepada beberapa laki-laki. Ar-rijala itu termasuk dari jamak taksir. Wa fi'lal mudhari'a, dan masuk kepada fi'il mudhari'. Idza dakhala, apabila masuk alaihi atas fi'il mudhari' nasibun apa amil nasib, amil yang menasabkan. Contohnya gini, doroba yadribu, lafadz yadribu itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kemasukan ambil nasib, contohnya lan, la yadriba, jadi berubah la yadriba gitu. Kalau dia fi'il mudhari' yang kemasukan dengan jamak, misalkan yadribuna, nah itu nanti jadi la yadribu dengan membuang nun itu. Tapi kalau fi'il mudhari'nya nggak ada kemasukan sama sekali di ujung kalimatnya, maka dia tandanya menggunakan fathah. Kalau ada kemasukan misalkan waw jamak, maka dibuang subutunnya itu. Yadribuna, memukul siapa mereka. Ini kan termasuk jamak, dibuang nunnya jadi la yadribu. Tapi kalau fi'il mudhari' yang enggak ada sambungan sama sekali, dia menunjukkan kepada domir huwa misalkan ya, dia laki-laki, maka berubah menjadi la yadriba.
awalnya yadribu menjadi la yadriba. Walam yattasil bi akhirihi syai'un, dan tidak bersambung bi akhiri di akhirnya fi'il mudhari' syai'un sesuatu. Jadi kalau fi'il mudhari' yang tidak ada sambungan di akhirnya, tanda i'rab nasabnya menggunakan fathah, tanda i'rab rafa'nya menggunakan dhammah, yadribu. Kalau enggak kemasukan apa-apa. Kemasukan amil nawasib menjadi la yadriba. Kalau kemasukan fi'il mudhari'nya di ujung kalimatnya ada misalkan dhamir jamak, itu ya maka menjadi hadfun nun, membuang nun. Kalau pada i'rab rafa'nya subutun nun, kalau pada i'rab nasabnya hadfun nun. Itu aja, harus ingat-ingat. Wa amal alifu, adapun alif, fatakunu maka ialah ada apa alif, alamatan ialah menjadi tanda, linnas bagi i'rab nasab, fi asma'il khamsati pada isim-isim yang 5. Yang tadi saya sebutin, ro'a itu abaka. Ro'a itu melihat siapa saya, abaka kepada bapakmu. Karena dia asmaul khamsah, maka tanda i'rab rafa'nya, tanda i'rab nasabnya itu menggunakan fathah. Lafaz abaka itu menjadi maf'ul. Maf'ul itu termasuk isim yang pasti dibaca nasab ya. Nahu seperti contoh, ra'aitu abaka. Ra'aitu melihat siapa saya, abaka kepada bapakmu. Wa akhaka kepada saudara laki-lakimu. Wa ma asbaha dzalika, dan sesuatu asbah yang menyerupai pama dzalika kepada hal tersebut. Maksudnya tinggal mengkiaskan ke isim-isim yang lain ya. Asmaul khamsah kan ada 5, ini baru dicontohkan 2, berarti 3 yang lainnya sama itu. Ro'a itu misalkan hamuka menjadi tadi akhoka sudah ya. Ro'a itu misalkan awalnya misalkan ja'a akhuka, jadi ro'a itu akhoka itu. Misalkan fuka jadi fa gitu nanti. Zu jadi za itu. Zu malin jadi za malin itu. Berubah dia. Wa amal kasrah itu adapun kasrah, fatakunu maka ialah ada apa kasrah, alamatan ialah menjadi tanda, linnas bagi i'rab nasab, fi jam'il muannats salim, pada jamak muannas salim. Nah kalau jamak muannas salim, tanda i'rab nasabnya itu menggunakan kasrah itu. Contohnya kayak tadi, ro'a itu al-muslimati. Al-muslimati itu jamak yang menunjukkan perempuan, beberapa wanita muslimah. Kalau dia menjadi maf'ul bih harus dibaca nasab kan, maka tanda i'rab nasabnya itu menggunakan kasrah. Wa amal ya, wadapun ya, fatakunu maka ialah ada apa ya, alamatan ialah menjadi tanda, linnas bagi i'rab nasab, fi tasniyati pada isim tasniyah, wal jam'i dan pada jamak muzakkar salim. Contohnya tadi, ro'a itu zaidina atau ro'a itu zaidaini. Ro'a itu melihat siapa aku, zaidaini kepada 2 zaid, atau ro'a itu melihat siapa aku, zaidina kepada banyak zaid itu. Jadi tinggal kita hafalkan saja tempat-tempat atau lokasi dari i'rab nasab, nanti mudah kita membacanya, nggak akan ragu lagi gitu, karena kita sudah hafal. Kalau kita nggak hafal ini kagul nanti dibaca bagaimana ya, ro'a itu dibaca zaidin, zaidun atau zaidan gitu. Tapi kalau kita sudah hafal tanda nasab, oh ini zaidan lafadznya lafadz isim mufrad, dia menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih itu mahalnya adalah nasab. Tanda nasabnya isim mufrad itu menggunakan apa? Menggunakan fathah. Kalau gitu harus dibaca ro'a itu zaidan gitu. Wa amal hadfun nunu, adapun hadfun nun membuang nun ya, fatakunu maka ialah ada apa hadfun nun, alamatan ialah menjadi tanda, linnasi dalam i'rab nasab, fil af'alil khamsati pada fi'il-fi'il yang 5, allati af'al khamsah, rafuha yang adapun rafa'nya af'al khamsah, bisabatin nun dengan tetapnya nun. Kita ingat saja, kalau af'alul khamsah tanda i'rab rafa'nya dengan subutun nun, kalau dia menjadi nasab, mahalnya nasab, maka tanda i'rab nasab adalah hadfun nun. Yang awalnya yadribuna, kemasukan amil nawasib jadi layadribu, gitu aja. Tinggal kita hafalkan saja, mudah ini. Walil khafdi, dan ialah bagi i'rab khafat. Nah sekarang i'rab khafat, i'rab jar, salasu alamatin, adapun 3 tanda. Kalau rofa ada 4 tanda,
nasab ada 5 tanda, yang paling banyak nasab ya. Kalau jar atau khafat ada 3 tanda gitu. Ingat-ingat saja. Jadi jazm ada 2 tanda. Tapi 2 nanti dipecah jadi 1 sama juga 3 gitu ya. Karena hadfu ada 2, ada hadfu ilat, ada hadfu nun. Tapi sebenarnya kalau jazm ya cuma 2, hadfu saja. Walil khafdi dan ialah bagi rab khafat salah su alamatin adapun 3 tanda. Al kasratu yang pertama kasroh, wal ya'u kemudian ya, wal fathatu dan fathah. Ingat aja. Kalau i'rab khafat cuman 3 tandanya, kasroh, kemudian ya, yang terakhir adalah fathah gitu. Fa'amal kasratu adapun kasroh fatakunu ialah ada apa kasroh, alamatan ialah menjadi tanda lil khafdi bagi i'rab khafat fi salasati mawadi'a, dalam 3 beberapa tanda. Mawadi termasuk ismul ladil yang sorif sehingga dia tidak bisa dibaca tanwin gitu. Ingat-ingat yang pertama apa? Fil ismil mufradi, pada isim mufrad al munsarifi yang bertanwin ya, bisa ditanwin. Kenapa kok kalau pada i'rab khafat isim mufradnya perlu ditambahi al munsarif? Karena kalau isim mufradnya itu tidak munsharif, tidak bertanwin, tanda i'rab jarnya atau khafatnya itu bukan kasroh tapi berubah menjadi fathah. Kayak tadi seperti mawadi'ah. Salah satu mawadi'ah. Mawadi'ah itu kedudukannya dia menjadi mudhof ilah, dan mudhof ilah itu termasuk isim yang pasti dibaca kasroh. Tanda di sini walaupun dia isim mufrad kok menggunakan fathah, karena dia isim mufrad yang ghairu munsharif, yang tidak bertanwin, berubah dia menjadi fathah, mawadi'ah. Kemudian yang selanjutnya pada apa? Wajam i taksiri, pada jamak taksir itu. Marortu bi rijali itu. Lewat siapa aku birrijali, bertemu dengan beberapa laki-laki. Birrijali itu. Maka tanda i'rab jarnya itu menggunakan kasroh. Tapi jamak taksir juga sama ya, al munsorifi yang bertanwin, yang bisa ditanwin. Karena kalau dia nggak munsharif ya nanti akan berubah itu menjadi fathah. Ini cirinya pada jar. Kalau jar memang ada tambahan munsharif ya. Karena salah satu tanda i'rab jar yang ghairu munsharif itu menggunakan fathah. Yang selanjutnya ada pada 3 tempat tadi ya, wajam ilmu anasi salimi dan pada jamak muannas salim. Marartu bil muslimati, lewat siapa aku, bil muslimati, bertemu dengan beberapa wanita muslimah itu. Kita hafalkan ini. Kalau kita hafal ini mudah membaca kitab ya. Jadi i'rab itu rumus awal, kunci untuk bisa membaca kitab itu. Kalau kita matang di sini mudah baca kitab. Tapi kalau di i'rab kita belum paham, belum hafal ya bulat, nanti baca kitabnya bingung gitu. Kalau belajar ilmu matematika ini seperti tambah-tambahan, kurang-kurangan lah. Kalau di sini kalau ditambah-tambah kurang-kurangan nggak matang ya berantakan ilmu matematikanya nanti. Mau kasih rumus apa ya kacau gitu. Nah rumus dasarnya ya di situ. Wa amal ya, adapun ya fatakunu maka ialah ada apa ya, alamatan ialah menjadi tanda lil khafdi bagi i'rab khafat fi salasati mawadi'ah, dalam 3 beberapa tempat. Sama kalau kasroh ada 3 tempat, ya juga ada pada 3 tempat. Yang mana itu? Fil asma'il khamsati, pada isim-isim yang 5, wa tasniyati, pada isim tasniyah, wal jam'i, dan pada jamak ya. Jadi kita ingat-ingat saja tempat-tempatnya ini. Kalau sudah ingat mudah. Dan di i'rab jar itu tidak mengenal fi'il, karena khafat itu khusus untuk isim ya, bahasanya tidak ada fi'il itu pada i'rab jar, sama seperti tidak ada isim pada i'rab jazm itu. Wa amal fathah itu adapun fathah, fatakunu ialah ada fathah, alamatan ialah menjadi tanda lil khudi bagi i'rab khafat fil ismil ladzi la yansarifu, pada isim yang tidak bertanwin. Kita ingat-ingat aja, kalau fathah hanya ada pada isim yang ghairu munsharif, isim yang tidak bertanwin. Walil jazmi, dan ialah bagi i'rab jazm alamatani adapun 2 tanda. As-sukunu yang pertama sukun, wal hadfu yang kedua hadfu membuang. Ingat-ingat kalau jazm hanya 2,
Kenapa kok cuma 2? Karena dia khusus masuk pada fiil, nggak ada tanda isim di sini. Kalau jar hanya khusus untuk isim, nggak ada fiil. Itu. Fiil mudhari' lam yatasil bihi syai'un nggak ada pada konsep khafat atau jar. Nah kalau jazm tidak ada konsep af'al khamsah, nggak ada dia. Isim mufrad ya. Dia hanya khusus pada fiil saja. Fa amma sukun adapun sukun fayakunu maka ialah ada apa sukun alamatan ialah menjadi tanda lil jazmi bagi i'rab jazm fil fi'lil mudhari' as-sahihil akhir. Pada fi'il mudhari' yang sahih akhir yang tidak ada huruf ilatnya, tidak kemasukan juga sesuatu di ujungnya gitu. Itu maka i'rab jazmnya dia menggunakan sukun. Contohnya lafat yadribu, kemasukan ambil jawazim, lam yadrib jadinya, lam yadrib dengan dibaca sukun gitu. Tapi kalau dia di ujungnya ada huruf ilat atau ada nun, ada kemasukan sesuatu ya, maka ya hadfun nun atau hadfu huruf ilat itu. Wa amal hadfu adapun hadfu fayakunu maka ialah ada apa hadfu alamatan ialah menjadi tanda lil jazm girab jazm fil fi'lil mudhari'i pada fi'il mudhari' al-mu'talil akhiri yang mu'tal akhirnya yang ada huruf ilat di ujungnya. Huruf ilat itu apa saja? Wawu, alif, ya. Nah itu ingat-ingat saja. Kalau dia kemasukan huruf ilat, maka tanda jazmnya adalah dengan membuang huruf ilat tersebut. Wa fil af'ali dan pada fil fi'il allati af'al rafuah yang ada pun af'al bisa batinuni dengan tetapnya nun. Ini pada af'alul khamsah. Kalau masuk kepada af'alul khamsah maka dibuang nunnya. Kalau masuk kepada fi'il mudhari' yang mu'tal akhir yang ada huruf ilat di ujungnya maka dengan membuang huruf ilat tersebut. Nah, ini aja kita ingat. Kalau kita ingat ini mudah sekali. Contohnya kalau yang mu'tal akhir itu lafaz yakhsha. Yakhsha itu kan ujung kalimatnya ya, yaitu huruf ilat. Kalau lam yakhsha ya tinggal dibuang aja huruf ilatnya. Lam yakhsha jadinya. Mudah sekali. Kalau kita hafal i'rab, maka kita akan kuasai. Kita akan mudah membaca kitab itu. Ingat-ingat, tanda i'rab rofa itu ada 4. Tanda i'rab nasab itu ada 5. Tanda i'rab jar itu ada 3. Tanda i'rab jazm itu ada 2. Kita setelah hafal rumus ini, kita ingat-ingat di mana saja tempat-tempat tanda-tanda tersebut. Dihafal-hafal terus itu, diulang-ulang gitu. Kalau kita sudah tahu, hafal, paham, mudah kita baca kitab. Faslun al-mu'rabatu wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.